Perlu didengarkan dan diingatkan kembali sebuah riwayat Bukhari, Bapak Ibu sekalian. Kata Nabi SAW, Jibril alaihissalam pernah diutus oleh Allah mendatangi satu negeri untuk menghancurkan negeri itu. Jibril disuruh datang menghancurkan negeri itu. Pada saat Jibril tiba di sana, Jibril menemui ada satu orang soleh. Ada satu orang yang soleh. Lalu Jibril kembali kepada Allah mengatakan, ya Allah, di negeri yang engkau perintahkan aku untuk dihancurkan ada satu orang soleh. Diapakan? Diselamatkan atau juga kena hukuman nih? Maka kata Allah Azza wa Jalla kepada Jibril, mulai hukuman dari dia dulu, baru yang lainnya. Karena dia selama hidupnya tidak pernah menegakkan amar ma'ruf, tidak pernah melarang dari kemungkaran. Orang ini mau masuk surga sendiri. Gak pernah ajak orang sholat, gak pernah larang orang berbuat kesalahan. Sehingga masyarakatnya nggak faham. Nah akhirnya dia pun kena hukuman. Tapi kalau kita pernah mengingatkan, maka tidak masalah. Berarti kita akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kisah yang sangat masyhur tentang kisah para nabi-nabi. Bagaimana kaum Lut, Nabi Lut alaihissalam yang kaumnya homoseksual. Karena Nabi Lut dengan anaknya, dengan beberapa orang beriman mengingatkan kaumnya. Akhirnya pada saat Allah hukum negeri tersebut, 9 negeri kaum Lut itu diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala lalu dibalik semuanya ya. Dan itu dikatakan dalam beberapa riwayat masih terdengar gonggongan anjing mereka, teriakan dan histeri mereka gitu ya. Diangkat negeri lalu dibalik. Tapi sebelumnya Nabi Lut dan keluarganya dan orang beriman diselamatkan dulu. Begitu juga dengan Nabi Nuh. Selamatnya Nabi Nuh dengan orang beriman di atas kapal dan yang lainnya tenggelam. Semuanya. Nah seperti itu. Karena mereka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan perintah kebaikan dan melarang kemungkaran, maka mereka diselamatkan. Tapi kalau tidak, maka semuanya akan kena secara merata. Saya ulangi lagi, hukuman ini atau hukuman itu meliputi orang jahat dan orang soleh. Jika orang soleh tidak mengingkarinya. Sebagaimana dalam kisah orang-orang yang melanggar hari Sabtu. Ya. Kalau ini pernah dengar, alhamdulillah. Kalau saya ingatkan kembali, kalau belum dengar berarti ada tambahan ilmu gitu ya. Ada kisah hari Sabtu di situ dikatakan. Apa kisah hari Sabtu? Ini kisah tentang sekelompok Bani Israel. Berada di negeri namanya negeri Ilah. Ilah ini di Palestina sekarang ya. Kalau dari perbatasan Saudi Palestina bisa terlihat kota itu. Sekarang namanya kota, tetap namanya kota Ilah. Dulu di sana Bapak Ibu sekalian ada satu dari Bani Israel di masa sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Mereka kerjanya nelayan karena berada di pinggir ya pantai gitu ya. Dan di saat itu ada satu peraturan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak boleh mancing hari Sabtu. Memang begitu hukumnya ya. Mereka tidak boleh mancing dan ini tidak berlaku pada kita sekarang tentunya. Ini berlaku bagi mereka di saat itu. Nah, rupanya waktu turun peraturan Allah mereka tidak boleh mancing hari Sabtu karena hari Sabtu itu hari rayanya orang Yahudi ya. Kalau Nasrani kan hari Ahad, kita kan hari Jumat. Nah, di hari Sabtu mereka tidak boleh memancing. Penduduk negeri Ilah menjadi atau berbagi menjadi 3. Ada yang pertama melakukan pelanggaran. Mereka enggak mancing hari Sabtu, tapi mereka pasang jala ikan hari Jumat malam. Mereka biarin ikan masuk hari Sabtu, hari Ahadnya mereka panen. Jadi mereka mau manipulasi larangan Allah ini gitu ya. Kita enggak mancing kok hari Sabtu, ya ikannya masuk sendiri gitu kan. Dan Allah dikatakan dalam Al-Quran menguji mereka, Bapak Ibu sekalian, di hari Sabtu, ikan-ikan yang ada di lautan itu semua mendekat, sehingga gampang sekali mereka jamah dengan tangan mereka. Ya. Sebagai ujian. Ada kelompok kedua yang melarang mereka. Jangan, gak boleh. Allah larang, haram, gak boleh. Ini ribut nih 2 kelompok. Enggak, yang satu tetap mau buat, yang satu larang. Ada kelompok ketiga, ini hati-hati. Kelompok ketiga ini orang-orang beriman juga, tapi mereka bukan memberhentikan kelompok pertama si pelanggar. Tapi mereka datang kepada kelompok kedua orang beriman yang melarang itu. Udahlah nggak usah urus mereka, biarin aja nanti mereka masuk neraka sendiri. Jadi kelompok ketiga ini justru melarang kelompok kedua. Waktu Allah kutuk mereka menjadi kera, maka yang kena hukuman tersebut kelompok pertama sama kelompok ketiga. Kelompok ketiga ini orang beriman. Tapi dia bukan mendukung untuk memberhentikan, tapi malah dia menahan orang yang melarang kebaikan atau melarang kemungkaran tersebut. Nah, ini berbahaya, hati-hati gitu kan. Jadi kita harusnya mengingatkan. Dan amar ma'ruf nahi mungkar, alhamdulillah Allah mudahkan, wajibnya sekali. Misalnya ada orang yang ibu kenal dan bapak kenal tidak sholat, bapak ibu sudah bilang, sholat lah itu wajib. Sekali aja, itu berarti kita sudah lepas tanggung jawab. Karena kita sudah pernah ingatkan dia. Yang wajibnya sekali, yang kedua, yang ketiga, yang ke-100 itu sudah hukumnya sunnah. Tapi yang jadi masalah kalau bapak ibu sama sekali gak pernah ingatkan. Ini jadi masalah.
Allah akan tanya nanti, kenapa kau tidak ingatkan? Dan dalam hadis yang sahih kata Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadi. Siapa yang lihat kemungkaran dia ubah dengan tangannya, power maksudnya. Seperti orang tua pada anak, suami pada istri, atasan pada bawahan, pemerintah pada masyarakat, itu kan punya power. Dia bisa berhentikan kemungkaran dengan kekuatannya. Fa in lam yastati' fa bilisani. Kalau dia tidak mampu maka dengan lisannya, nasihatin, jangan, nggak boleh segala macam gitu ya. Kalau dia tidak bisa juga, fa in lam yastati' fa biqalbi waladzika ad'aful iman. Dan kalau dia tidak mampu maka dengan hatinya, dan itu selemah-lemah iman. Siapa yang tidak bisa dengan hatinya, dia cuma bilang ya Allah berikan dia hidayah, kan selesai. Itu betul sudah termasuk. Jadi sangat mudah sebenarnya untuk selamat juga dari siksaan Allah di poin ini.